Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa sama-sama berkumpul untuk kembali bermuajahah bersama Ustaz Kita Ahmad Jailani untuk membahas tentang keutamaan ilmu di muamalah. Marilah sama-sama kita mulai dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Ahmad Jailani, waktu dan tempat kami persilahkan. Kalau pada Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni a'udzu bika an aw dhalla aw azila aw usala aw azlima aw uzlama aw ajhala yujhala alayya. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu alazim. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah sehat-sehat semua insyaallah. Amin. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Amin sehat Pak Amin. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan ya kajian muamalah kita. Kita lanjutkan terkait dengan jual beli barang yang tidak jelas ya. Jadi kita lanjutkan pembahasannya masih di bab jual beli dan kita bahas tentang jual beli barang yang tidak jelas ya. Mudah-mudahan selesai sampai terakhir, nanti kemudian kita lanjutkan di bab yang kelima tentang jual beli yang mengandung riba, judi dan penipuan. Tapi kalau musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi amin. Jual beli barang yang tidak jelas. Jadi seperti kita ketahui asas dalam akad atau syarat itu kan keriduannya, keriduan masing-masing pihak, baik pihak penjual ataupun juga pembeli. Nah, karena harus ada keriduan dari pihak penjual dan juga pembeli, maka barang yang dijual itu wajib bersifat jelas, ya harus jelas bagi kedua pihak. Ya, yang ini menafikan ketidakjelasan. Kenapa? Karena biasanya kalau barangnya tidak jelas, ya itu bisa menyebabkan perselisihan yang dilarang, ya tentunya ya perselisihan yang dilarang yang terjadi di antara dua pihak. Kenapa? Karena adanya unsur ketidakjelasan barang tersebut atau disebut dengan doror. Nah, ketidakjelasan ini karena juga dibuat istilah al-jahalah ini bisa terjadi pada barang atau namanya pada fisik barang yang dijual. Bisa jenisnya atau macamnya. Ya. Nah, lalu bagaimana hukum jahalah ini, hukum ketidakjelasan fisik barang yang diperjualbelikan? Misalkan contoh ya, yang pertama, andai kata misalkan seseorang menjual seekor kambing di antara kerumunan atau sekelompok kambing, tapi si penjualnya tidak menentukan mana kambing yang ia jual. Misalkan ya, kita mau beli kambing, ya, kambingnya itu masih berkelompok. Terus saya bilang saya beli kambing satu deh, tapi nggak kita tunjukin mana kambing yang ingin kita beli. Cuma hanya bilang saya ingin beli kambing aja satu. Nah, maka jual beli ini fasad, rusak. Ya, biar tidak rusak, maka kambingnya harus ditentukan. Kambing yang mana? Apakah yang berapa kilo misalkan beratnya, atau yang berwarna apa? Yang penting si pembeli itu menunjukkan ya kambing yang ingin dia beli, atau si penjual menunjukkan kambing yang dia ingin jual. Jadi tidak bisa kita bilang saya beli kambing satu ya, kambing yang mana pokoknya terserah lah yang mana aja yang di kelompok itu di kerumunan sana, tidak bisa. Harus jelas definitif ya mana kambing yang mau dibeli atau dijual tersebut. Nah, itu yang pertama ya. Begitupun juga misalkan kita jual beli baju atau membeli pakaian ya. Pakaian itu kan biasanya digantung di rak ya, berjejer gitu ya. Nah, ketika kita ingin beli baju, maka tidak boleh kita hanya bilang saya ingin beli satu baju deh dari antara baju-baju yang digantung tadi. Harus ditetapkan yang mana yang ingin dia beli ya, baju yang mana. Nah, karena kenapa? Karena kalau tidak ditetapkan atau tidak jelas barangnya,
baju mana yang ingin kita beli, maka itu termasuk jual beli yang fasad juga. Ya, bagaimana menghilangkan fasadnya? Ya tinggal ditetapkan saja baju yang mana yang dia ingin beli. Jika sudah ditetapkan, maka jual belinya itu sah. Ya. Atau juga misalkan seseorang beli buah, ya, buah semangka dari tumpukan semangka yang ratusan semangka itu, ya, dia hanya beli cuma 3, ya berarti dia harus memilih di antara ratusan semangka itu mana yang dia ingin beli. 3 saja pilih, ya. Atau misalkan kalau misalkan begini, saya ingin beli banyak, ya bisa, bisa beli banyak, tapi kan nggak bisa dipilih satu-satu. Ya, ya udah berarti si pembeli atau si penjual sudah menyisihkan. Sampaikan saja ini semangka ini sudah busuk, nggak bisa dibeli. Maka yang numpuk sana itu, yang disisihkan itu tuh busuk. Yang ini masih bagus. Nah, maka kita bisa beli. Nah, kalau begini sah, walaupun dia masih tumpukan, tetapi sudah definitif. Karena kita belinya kan banyak, jumlahnya misalkan 100 biji. Ya, 100 buah maksudnya. 100 buah semangka. Itu sudah dipisahkan dengan yang jelek atau yang busuk atau yang masih muda. Nah, itu bisa. Ya. Tapi kalau misalkan jual belinya cuma 3, ya harus dipilih. Yang mana aja 3 itu. Karena kalau tidak dipilih yang mana-mananya, maka bisa termasuk kategori jual beli fasad. Ya, fasadnya itu bisa hilang kalau barang atau buah yang dia inginkan itu sudah dipilih, gitu ya. Nah, ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bersabda, ya, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naha anis sunya, ya, illa an tu'lam. Jadi Nabi itu melarang pengecualian dari suatu himpunan kecuali diketahui. Maksudnya tadi, ya, kalau memang diketahui yang tumpukan 100 itu bagus-bagus semua, sedangkan yang sisanya lagi tumpukan yang satu lagi itu buruk-buruk, busuk-busuk semua, berarti sudah diistisnakan, tetapi sudah diketahui. Kenapa ada pemisahan tersebut? Maka boleh kita beli yang 100 tadi walaupun tidak dicek satu-satu. Ya, karena sudah ada pemisahan. Dan itu diketahui oleh si pembeli ataupun juga si ya. Atau juga mungkin beli duren, kan duren itu kadang-kadang dipisah-pisah ya, ini yang matang, ini yang belum matang misalkan. Ini yang kecil, ini yang besar. Ya kita kemudian beli yang sedang aja deh. Yang sedang sudah dipisahin tuh sama si penjualnya. Maka boleh kita beli langsung borong ya, duren yang sudah dipisahkan. Nah, gitu caranya ya. Jadi caranya yang penting ada pemisahan yang. Nah, adapun jika masing-masing satuannya tidak sama, maka tidak cukup dengan melihat sebagiannya saja. Nah, ini jual beli yang model melihat sebagian, ya, atau jual beli sampel. Ya, misalkan kita ingin membeli barang unit seperti jeruk, ya, mesin cuci, kemudian kulkas, ya, atau benda-benda lain yang sama, ya, sama spesifikasinya. Misalkan kalau kita jual beli elektronik kan biasanya yang ditunjukkan itu displaynya, ya. Contohnya saja. Nah, kemudian kita bilang, saya ingin beli mesin cuci kayak ini nih, kayak yang ditunjukin di sini. Ada nggak? Ada, misalkan. Udah, saya beli ya, beli. Udah, jual beli, kemudian terjadi akad, ya, kemudian barangnya dari gudang dikeluarin, sah, sah gitu. Ya, walaupun kita beli berdasarkan sampelnya. Nah, tetapi nanti ada kewajiban khiyar. Si pembeli bisa khiyar. Kalau misalkan barang yang dikeluarkan dari gudang itu tidak sama dengan sampel atau display, itu bisa protes. Nah, ketika protes pilihannya dua. Bisa ridho dengan barang yang ada, atau yang kedua adalah membatalkan akad tersebut. Gitu ya. Nah, jadi gitu. Jadi kalau sama persis, itu boleh kita membeli barang sesuai dengan display. Ya. Tetapi kalau misalkan tidak sama persis, ya artinya tipenya beda. Orang bilang misalkan ini sama kok, kayak ini cuma bedanya ini aja. Nah, tetap harus dilihat. Ya, tetap harus dilihat barang yang dari gudang dikeluarkan misalkan barangnya. Dicek, ya, samanya di mana, bedanya di mana. Nah, gitu ya. Jadi ini tujuannya sebenarnya untuk menjaga kehati-hatian baik si pembeli atau si penjual. Jangan sampai si pembeli mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Ya, nah ini adalah, masya Allah, ini adalah solusi Islam ya dalam jual beli. Jangan sampai kemudian terjadi perselisihan di antara penjual dan si pembeli. Ya. Lalu yang ketiga, bagaimana modelnya kalau barangnya itu tidak ada di tempat?
ya barangnya tidak ada di tempat. Jadi saat melihat barang dalam jual beli, ya tapi barangnya tidak ada di tempat. Nah, kalau modelnya begitu, maka itu dikuatkan di khiyarnya saja. Ya, jadi di khiyar ketika melihat barang, ya, ketika melihat barang yang memang tidak ada di tempat. Hal itu adalah milik si pembeli dan bukan milik si penjual. Sebab barang yang dijual tidak jelas jenis atau macamnya. Maka jual beli itu batil bagi penjual maupun pembeli. Adapun jika jenis atau macamnya jelas, tetapi si pembeli tidak melihatnya, maka bukankah ia memiliki hak pilihan pada saat melihatnya gitu. Jadi modelnya dua, kalau barangnya tidak jelas, kemudian si penjual tidak bisa menjelaskan deskripsi tentang barang yang dia jual, ya maka tidak sah, itu tidak benar, batil jual beli karena barangnya nggak jelas, ya. Tapi kalau misalkan barangnya itu si pembeli si penjual mampu menjelaskan, ya spesifikasi barang yang dia ingin dibeli sama si pembeli, walaupun misalkan si pembeli tidak melihat barang itu, ya. Ketika barangnya tiba, maka ada hak khiyar kepada si pembeli, ya. Jadi si pembeli boleh ya menentukan pilihan, ya. Dan pilihan itu menjadi haknya si pembeli. Ya, bukan si penjual. Justru si pembeli yang berhak melihat barang yang dia sudah beli tersebut dari atas dasar dari penjelasan si penjual, gitu ya. Nah, sempurnanya keridhaan penjual didasarkan pada pengetahuan dia terhadap apa yang dia miliki. Jadi maksudnya gini, keridhaan si penjual itu ter, tergambar dari bagaimana dia menjelaskan barang yang dia ingin jual. Ya, dia jelaskan, deskripsikan dari A sampai Z, ya. Nah, itu menunjukkan itu adalah keriduan daripada si. Nah, sedangkan si pembeli keriduannya di mana? Keriduannya adalah ketika si pembeli itu melihat barang yang dijual tadi dengan penjelasan tadi, ya. Nah, ini harus sampai si pembeli itu melihat betul barang yang diperjual. Ya, karena kan menjual beli sesuatu barang yang barangnya tidak ada di tempat. Nah, eh, misalkan contoh ya, eh, keputusan Jubair bin Mut'im, ya, dengan disertai kehadiran para sahabat bahwa hak pilihan itu menjadi milik pembeli bukan milik penjual, itu merupakan ijma. Ya, jadi pilihan khiyar itu diserahkan kepada pembeli bukan kepada penjual, itu ijma sahabat. Ya, ijma sahabat berarti sudah menjadi keputusan bersama para sahabat. Dan ijma sahabat ini merupakan bagian dari Islam, ya. Kan sumber hukum Islam itu yang pertama Al-Qur'an, ya. Yang kedua Al-Hadis atau As-Sunnah. Ya, yang ketiga ijma sahabat. Yang keempat baru qiyas. Maka ijma sahabat itu menjadi ijma dan menjadi dalil bagi kita bahwa hak khiyar itu ada di si pembeli, ya, ketika memang barangnya itu tidak ada hasil daripada penjelasan si penjual, gitu ya. Nah, kondisi seperti yang tadi dijelaskan itu apabila barangnya itu dijual atau dibeli dengan cara kontan, ya. Namun jika berbentuk barter, kadang-kadang barter ya, barang dengan barang maksudnya, maka hak khiyar itu menjadi kedua belah pihak, ya, pihak si penjual ataupun pihak si pembeli atau pihak si barang satu dan pihak si barang dua. Artinya ketika terjadi barter barang dengan barang, maka si pemilik barang satu itu boleh melihat total barang yang punya si B. Punya si A pun si B pun memiliki hak untuk memilah-milih barangnya si A. Ya, nanti hasilnya tergantung. Kalau kata si A puas, ya sudah, oke. Kata si B oke, tidak ada masalah, berarti oke. Nah, ketika ada masalah di antara salah satu, karena khiyar itu diberikan kepada keduanya, baik si A ataupun si B. Karena yang dipertukarkan kan barang, sama-sama barang. Ya, berarti harus betul-betul berdasarkan pilihan dan berdasarkan khiyar di antara keduanya. Gitu. Baik, ini model yang tadi ya, pilihan saat melihat barang dalam jual beli barang yang tidak. Nah, berikutnya model jual beli buah-buahan yang masih di pohon. Ini sudah sempat dibahas di si pekan sebelumnya, ya. Nah, di antara muamalah yang dilakukan masyarakat dewasa ini atau mungkin juga sejak lama ya, itu kan menjaminkan buah-buahan yang masih ada di pohonnya.
Misalkan ada orang yang menjaminkan buah jeruk, ya, maksudnya buah jeruk itu buah yang masih di pohon jeruk, buah zaitun, timun, anggur, kurma dan sebagainya. Ya, bahkan ada masyarakat yang menjaminkan buah zaitun itu untuk 2 atau sampai 3 tahun. Ya, lalu ia menanaminya, merawatnya. Ya. Maksudnya itu adalah apa? Setiap tahun dan ia memakan buahnya. Sebab dilakukannya penjaminan untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun itu adalah bahwa zaitun misalnya tidak berbuah setiap tahun secara baik. Biasanya 1 tahun berbuah baik dan 1 tahun berikutnya sedikit. Jadi zaitun itu punya karakter buahnya itu bagus per 2 tahun. Ya, biasanya tahun pertama misalkan bagus, tahun kedua tidak bagus. Atau kebalikannya, tahun pertama tidak bagus, tahun kedua yang bagus. Ya. Jadi ini sudah mafhum, ya, zaitun itu begitu. Nah, lalu pemiliknya itu menjaminkan buahnya untuk beberapa tahun sehingga ia bisa memelihara dan merawatnya dengan mencukupi supaya berbuah banyak. Hal yang sama juga terjadi pada jeruk limun, ya, dan tumbuhan sejenis. Ya, itu modelnya begitu. Nah, menjaminkan pohon untuk daton atau lebih ini adalah jual beli sesuatu yang belum ada. Karena memang buah itu belum ada. Ya. Nah, jual beli sesuatu yang belum ada itu tidak boleh. Ya, jual beli sesuatu yang belum ada merupakan bagian daripada jual beli goror. Jual beli goror itu hukumnya haram. Berarti tidak boleh. Ya, kita membeli ya, pohon yang buahnya belum ada. Ya, atau buahnya masih muda-muda yang kemarin sempat dijelaskan. Nah, ini berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an bai'il hisati wa an bai'il gorori. Ya, Rasulullah telah melarang bai'ul hisos dan jual beli goror. Ya, jual beli hisah dan jual beli goror. Nah, jual beli goror itu apa? Jual beli goror itu jual beli sesuatu yang tidak jelas. Ya, tidak jelas buahnya. Ya, tidak jelas barangnya. Kan buah yang masih muda itu juga belum jelas buahnya itu bagaimana. Apakah matang semua atau sebagian malah jatuh, bagian lagi yang matang atau bagaimana kan kita nggak tahu. Ya. Nah, hal itu sesuai dengan hadis yang lain juga yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "La tashtaru samaka fil ma'i fa innahu ghurur." Ya. Janganlah kalian membeli ikan yang masih ada di dalam air kolam karena sesungguhnya itu adalah goror. Nah, termasuk menjual belikan ikan yang masih di dalam air. Ya, kecuali ikan itu sudah diangkat dari air, sudah ditimbang, ya, baru boleh. Ya, kita beli. Nah, lalu bagaimana kalau mancing ya? Nah, mancing juga termasuk tuh. Mancing itu kan kadang kita datang ke pemancingan gitu ya. Kemudian kita beli ikannya misalkan 5 kilo ya atau berapa ekor ya. Lalu ikannya kita cemplungin ke kolam ya kan. Nah, lalu kita pancing. Nah, yang kita bayar yang sudah kita pancing atau kita bayar di awal, sisanya terserah kita dapat 1 atau 2. Nah, ini jadi kayak judi ya. Karena tidak semua ikan mungkin akan memakan umpan kita. Ya, dari 4 atau 5 ekor ikan tadi mungkin yang nyantap umpan kita 3, 2-nya padahal sudah dibeli sama kita. Nah, itu tidak boleh ya. Kenapa? Karena barangnya memang sudah jelas, tetapi ketika dimasukkan ke kolam lagi itu dijual belikannya ketika masuk di dalam kolam, bukan ketika sudah di luar. Ya, ini kadang-kadang terjadi di pemancingan-pemancingan umum yang model begitu ya. Mendingan kalau mau ya kolamnya kosong, ya. Kemudian ikannya kita beli 5 ekor, terus kita cemplungin ke kolam, terus kita pancing. Ya, nah, kita dapatkan 1, 2 ternyata udah kesorean. Nah, yang 3-nya tetap milik kita karena kita yang beli. Nah, diserok pakai serokan misalnya, ya, atau pakai jaring. Ya, nah, itu kenapa? Karena itu ikan itu sudah dibeli sama kita 5 ekor. Yang penting tidak nyampur dengan ikan yang lain. Ya tentunya kalau nyampur berarti goror lagi nanti. Nah, oleh karena itu jual beli buah suatu pohon untuk 2 tahun adalah tidak boleh. Karena itu termasuk bagian dari jual beli goror. Ya, atau bahkan jual beli buah untuk 2 tahun atau lebih itu merupakan jual beli sesuatu yang bukan milik kita. Itu tidak boleh, ya kan? Lebih dari itu, jenis jual beli yang begitu tuh
itu jual beli buah tanaman untuk 2 tahun terlebih merupakan jual beli salam yang dilarang. Ya, jual beli salam yang dilarang. Sebab kenapa? Sebab jual beli salam yang boleh itu adalah jual beli buah yang tidak ditentukan. Adapun jual beli buah tanaman tertentu, Nabi telah melarang jual beli salam atas buah tanaman yang ditentukan. Para sahabat di Madinah juga ketika Nabi masih ada di sana, itu melakukan jual beli salam pada buah kurma yang tertentu pohonnya. Lalu Nabi melarang mereka dari melakukan jual beli yang seperti itu. Nah, berdasarkan hal itu apa? Apa yang dilakukan oleh mereka yang menjaminkan zaitun dan jeruk limun tadi itu merupakan bagian dari aktivitas menjual buah tanaman untuk jangka waktu 2 tahun atau 3 tahun, hukumnya haram. Ya. Itu termasuk jual beli yang dilarang oleh syariat secara jelas. Nah, tapi kalau menjaminkan buah tanaman yang kelihatan buahnya, beda lagi nih ya, serta menjaminkan ketimun dan semacamnya, maka itu merupakan jual beli buah yang sudah ada di pohon. Jadi tidak termasuk jual beli sesuatu yang bukan milik. Sebab buah itu ada dimiliki oleh penjualnya. Ya, hal itu juga termasuk jual beli salam pada buah-buahan kurma tertentu. Nah, itu boleh. Kita udah jelas tuh buahnya udah kelihatan lah sama kita. Ya, yang matangnya berapa, misalkan yang yang jatuhnya berapa, yang masih pentilnya berapa. Saya pengen beli yang matangnya aja. Ada yang sudah tua-tua itu kan hitung tuh berapa juga. Itu kan masih di pohon. Ya udah, saya hitung itu ya, saya tunggu sekitar berapa bulan lagi. Nah, udah matang baru kita beli. Nah, itu boleh ya. Kalau boleh jual beli pohon dalam apa jual beli buah yang masih di pohon itu boleh yang sudah tertentu, sudah jelas matangnya ya atau tua. Tapi kalau masih pentil ya, masih berbentuk bunga itu belum belum bisa kita lihat barangnya ya. Nah, oleh karena itu hukumnya berbeda dan hukum menjaminkan buah untuk jangka waktu 2-3 tahun atau lebih. Hukum syariah pada jaminan ini yaitu pada penjualan buah yang masih ada di pohonnya, maka dalam hal ini terdapat rincian. Ya, yang demikian harus dilihat buahnya. Jika buah itu sudah mulai kelayakannya, dan ternyata sudah mulai bisa dimakan, maka boleh menjaminkannya. Itu boleh menjual buah tersebut dalam kondisi ini. Jika buah itu belum layak sama sekali, seperti belum bisa dimakan, maka tidak boleh menjualnya. Hal itu sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Apa katanya? Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam an bai'i tamri hatta yatiba. Ya, Nabi melarang menjual buah hingga masak, hingga matang buahnya. Jadi tadi ya, kalau buahnya masih pentil, tidak layak dimakan, itu tidak bisa dijual belikan. Ya, yang masih di pohon. Tapi kalau buahnya sudah layak dimakan, sudah tua, beberapa hari lagi matang, itu baru boleh diperjualbelikan. Walaupun masih di pohon. Ya, walaupun masih di pohon. Tinggal dihitung saja. Ya. Hadis Jabir juga sama yang lain. Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i tamri hatta yabdua salahuhu. Ya. Sesungguhnya Nabi telah melarang jual beli buah hingga mulai tampak kelayakannya. Kelayakan untuk dimakan. Hadis yang lain juga sama masih dari Jabir radhiyallahu anhu, naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'i tamrati hatta tashqiha qila wa ma tashqihu. Qala tahmara wa tasfara wa yu'kal minha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang jual beli buah hingga matang. Ditanyakan apa matang itu wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda memerah dan menguning dan diantaranya bisa dimakan. Gitu ya. Jadi tanda-tanda buah matang itu beda-beda mungkin ya. Tapi sebagian besar biasanya memerah atau menguning dan diantara buah-buah itu ada yang sudah bisa dimakan. Itu menunjukkan buah itu sudah layak dikonsumsi atau bisa dijual beli. Ya. Nah, ini juga sesuai dengan hadis Nabi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'it tamrati hatta yabdua salahuha wa anin nakhili hatta yazhu." Qila wa ma yazhu? Qala yahmar wa yasfar. Kata Nabi ya. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang jual beli buah hingga mulai kelayakannya dan melarang jual beli kurma hingga berwarna. Ditanyakan, apakah yang dimaksud dengan warnanya tadi ya Rasulullah? Beliau menjawab, memerah dan menguning. Baru bisa diperjualbelikan. Anas radhiyallahu anhu juga menuturkan riwayat yang hampir mirip. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'it tamari hatta tazhiya qila wa ma tazhiya qala hatta tahmar.
Ya, Rasulullah telah melarang menjual buah hingga berwarna. Ditanyakan kepada beliau, apakah yang maksud dengan berwarna itu? Beliau menjawab, hingga warnanya memerah. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, Ara'aita idza mana Allahu thamrata bima ya'khudhu ahadukum mala akhihi. Bagaimanakah pandanganmu jika Allah menghalangi buah itu karena seseorang di antara kalian mengambil harta saudara? Ya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu juga pernah bertutur, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'it tamari hatta yabduwa salahuha hanahal bai'a wal mubta'a. Ya. Sesungguhnya Rasulullah telah melarang untuk menjual buah hingga tampak kelayakannya. Beliau melarang penjual maupun si pembeli. Nah, jadi semua hadis di atas sudah jelas atau gamblang menyatakan larangan atau tidak boleh menjual buah yang belum masak, yang masih di pohon. Ya, mantuknya atau makna tekstual dari hadis ini bisa dipahami bahwa tidak boleh menjual buah sebelum tampak kelayakan buah itu. Ya, adapun mafhum makna kontekstualnya bisa dijadikan dalil bahwa bagi apa? Bagi kebolehan menjual buah jika tampak kelayakan buah itu dijual. Berarti tidak boleh kita menjual buah-buahan yang masih mentah. Kecuali kalau memang ada si penjual, si pembeli yang memang mencari buah mentah. Ada saja kan kadang-kadang pembeli itu bukan cari buah matang dia. Dia cari buah yang mentah. Mas, saya cari buah mangga yang masih mentah, buat apa? Buat rujak. Ya boleh. Kalau itu sih boleh. Tapi kalau menjual buah-buahan itu belum layak dimakan atau belum matang, misalkan, maka tidak boleh itu diperjualbelikan. Ya, baik. Maka di dalam hadis yang Jabir, nahaan bai'il ghaidhi an nabi hatta yaswada an bai'il habbi hatta yastadda. Rasulullah telah melarang menjual anggur hingga menjadi hitam dan dari menjual biji-bijian hingga menjadi keras. Nah, tetapnya konsepnya sampai dia matang baru bisa dijual belikan. Nah, hadis-hadis yang tentang larangan menjual barang yang tidak jelas ini sebenarnya dijelaskan oleh sahabat Jabir, ya, di hadis-hadis sebelumnya tadi. Atau di hadis Ibnu Abbas, ya, hatta yut'am. Kalau hadis Jabir kan hatta tasqih, hingga matang. Kalau hadis Ibnu Abbas itu dinyatakan hatta yut'am, hingga bisa dimakan. Nah, dengan demikian semua hadis itu menyatakan mana yang sama, yaitu hingga mulai bisa dimakan. Dengan mengamati fakta-fakta buah-buahan, dapat dilihat bahwa mulai bisa dimakannya buah itu berbeda-beda sesuai dengan jenis buahnya. Di antaranya ada yang mulai bisa dimakan dengan adanya perubahan warna secara jelas, sehingga tampak sesuatu yang menunjukkan buah itu telah masak. Nah, seperti buah tin, anggur, pir, dan semacam itu kan ciri nampaknya dengan berubah warna. Ya. Nah, di antaranya juga ada yang bisa diketahui mulai masak dengan dibuahi dan diamati oleh orang yang memiliki pengetahuan seperti buah semangka. Ya, tidak semua orang bisa memilih buah semangka mana yang sudah matang, mana yang belum. Ya, ini memang ada ahlinya. Ya, kalau kemarin apa diajari sama penjual semangka, katanya buah semangka yang matang itu bunyinya beda. Blek 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 bukan plang plang plang. Apa kebalik ya? Lupa. Dan warna warna apa belang-belangnya itu lebih luas, tidak sempit. Dan tangkainya itu gampang dicopot. Kalau tangkainya susah dicopot, berarti itu masih mentah. Itu ini ilmu ya. Apa kita tanya ke si penjual semangka di pasar waktu itu. Nah, hal itu kenapa? Di antaranya juga bisa diketahui mulai masak dengan dibuahi dan diamati oleh ahlinya. Hal itu karena sulitnya mengamati perubahan warna sebagai pertanda telah matang. Kan semangka kita nggak tahu, nggak ada perubahan secara signifikan. Sama aja, matang, mentah. Gitu. Di antara buah itu ada juga yang nampak mulai bisa dimakan dengan berubahnya bunga menjadi buah seperti ketimun dan yang sejenis. Maka oleh karena itu yang dimaksud dengan mulai layak dalam semua jenis buah adalah mulai kelayakannya untuk dimakan. Itu ditujukan oleh hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang tadi ya, nah Rasulullah SAW an bai'in nakhli hatta bi hatta ya'kula minhu az au apa namanya au yu'kal ya. Ya Rasulullah telah melarang menjual kurma hingga orang bisa memakannya atau kurma itu bisa dimakan.
Ini hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih atau dua pendekar hadis kenamaan, Imam Bukhari dan Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, yang dimaksud dengan kelayakan buah, yaitu bukan berarti semua buah mulai layak. Hal itu mustahil karena buah-buahan itu masa biji demi biji atau jumlah biji demi jumlah biji secara berurutan itu. Yang dimaksud juga bukan mulainya kelayakan seluruh buah di satu kebun, juga bukan di seluruh kebun. Namun yang dimaksud dengan kelayakan itu mulainya adalah apa? Satu jenis buah, jika jenisnya varietasnya tidak berbeda, masaknya seperti buah tin dan anggur. Jadi maksud misalnya jika satu jenis pertemuan, yaitu sebagian apa namanya apel di pohon, ya, seperti buah tin dan anggur. Nah, jika misalnya satu jenis apel di bagian pohon telah memulai banyaknya, maka boleh menjual satu jenis apel di seluruh kebun. Kalau misalkan ada orang yang melihat sampel apelnya saja, ternyata dia rasain enak dan bisa dibeli, dia cari pohonnya, mau pohon, kemudian dia baru beli. Nah, hadisnya menyatakan demikian. Memang seperti hadis nahaan bai'in nakhli hatta yazhu wa an bai'il sumbuli hatta yabidu wa ma ya'manul ahah. Ya, Rasulullah melarang untuk menjual kurma hingga matang dan untuk menjual bulir hingga memutih dan aman dari cacat. Ya, jadi kesimpulannya beli buah-buahan di pohon itu boleh asal pertama buah-buahan itu sudah layak dimakan, sudah tua atau sudah matang. Yang tidak boleh menjual beli buah-buahan yang masih di pohon itu masih mentah atau mungkin masih pentil atau masih bunga, itu tidak boleh. Ya. Nah, atas dasar itu, semua pohon selain pohon kurma, buahnya ikut di dalam penjualan pohonnya dan mengikuti pohonnya jika belum tampak. Ya, jika sudah tampak kelayakannya, maka buah itu tidak masuk di dalam penjualan pohon, ya, kecuali disebutkan di dalam akadnya. Jadi maksudnya kalau ada si pembeli membeli ya buah, itu bukan berarti dia beli sekali sama pohon-pohonnya, ya, tapi dia membeli buahnya saja, ya, dia membeli buahnya, bukan dengan pohon-pohon. Ya, jadi harus didefinitifkan. Ya, harus dipahamkan si penjual, jangan sampai kita kemudian dia memahami si pembelinya yang maksud itu adalah sama pohon-pohonnya, tentu tidak. Nah, kecuali kalau memang dia ingin sama pohonnya, tinggal dimasukkan dalam akad aja. Misalkan saya membeli buah pohon durian ini ya senilai sekian ditambah dengan pohon-pohonnya, kan bisa. Nah, lalu bagaimana kalau ada kondisi buruk, misalkan cuaca buruk, ya. Buah yang sudah dibeli dari pohonnya itu dengan salam tadi kan nunggu panennya. Ternyata sebelum panen itu terkena musibah, apakah kena banjir, atau kena badai topan ya, yang belum jelek ya, seperti yang di Raca Ekek kemarin itu. Kalau menjaga teman-teman kita sudah kita di Raca Ekek itu kan kencang banget tuh anginnya. Ini itu watak konon katanya termasuk tornado paling kencang di Indonesia. Sebelumnya belum pernah ada. Kencang banget ya sampai menerbangkan apa pohon sampai tumbang gitu ya. Sampai batu pun bisa masuk ke jendela. Ya. Inilah ya. Astagfirullah. Nah, jika terkena bencana seperti itu, maka penjual wajib memotong harga buah yang rontok atau rusak. Nah, itu adilnya Islam ya. Jadi ketika memang banyak buah-buahan yang hancur karena musibah, maka si penjual wajib memotong harganya sesuai dengan jumlah buah yang hancur tadi. Berarti dia membeli buah-buahan yang masih utuh, ya. Ini sebagaimana hadis Nabi, man baya'a tamron
fa asabathu jaihatun fala ya'khudh min akhihi syai'a wa 'ala madza ya'khudhu ahadukum mala akhihi. Kata Rasulullah, siapa saja yang menjual buah lalu terkena gangguan cuaca buruk sehingga menjadikannya rusak, maka janganlah ia mengambil sesuatu pun dari harta saudaranya. Maksudnya jangan mengambil sesuatu dari harta dari si pembeli. Ya, atas dasar apa seseorang di antara kalian mengambil harta saudara? Kenapa? Karena itu sudah di sudah dibeli. Maka si penjual wajib mengganti atau mungkin memotong harga sesuai dengan jumlah buah-buahan yang rusak tadi. Ya. Nah, itu kalau kerusakannya berdasarkan bencana atau disebut dengan al-ja'ihah. Al-ja'ihah. Al-ja'ihah itu ya berarti tanggung jawab situ. Nah, tapi jika musibah itu seperti kekeringan karena alat pengairannya rusak, dicuri, dirampok dan sebagainya, maka itu tidak termasuk ja'ihah atau ja'ihah. Nah, jadi yang dimaksud bahwa penjual itu berhak memotong harga atau penjual berhak memberikan kompensasi bagi barang-barang rusak itu kalau terkena musibah alam. Tapi kalau musibahnya karena kejahilan seseorang, kejahilan orang, maka itu tidak termasuk dalam konsep jaihah. Penjual tidak mengurangi hak yang dia terima dari pembeli. Sebab kerusakan itu tidak termasuk di dalam madlul maksud hadis tersebut. Jadi kalau kerusakannya disebabkan karena orang, maka si penjual itu tidak perlu mengurangi ya, hak yang dia terima dari si pembeli. Jadi nggak perlu ada pengurangan harga atau sebagainya. Kenapa? Karena memang itu bukan bencana alam, tapi lebih kepada orang. Gitu ya. Type itu ya beberapa model jual beli yang menyambung kepada barangnya harus jelas. Itu al-jahalah tadi. Nah, yang kelima terakhir, barang yang dijual harus diserah terimakan. Ketika barang itu sudah jelas, ya, deskripsinya atau barangnya sudah dilihat langsung, sudah dicek ya semuanya, ya, maka sebelum apa namanya barang itu dimiliki, maka harus diserah terimakan. Ya, kenapa barang itu masih milik si penjual? Harus ada serah terima. Jadi barang itu diberikan dan diserah terima. Gitu ya. Ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza bi'ta faqil wa idza ibta'ta fa'takal atau fa'tal." Jika engkau menjual maka timbanglah dan jika engkau membeli maka timbang. Mintalah ditimbang, ya. Jadi dipastikan dulu semuanya jelas. Kalau ukuran berarti ukurannya jelas. Atau Rasulullah bersabda dari Jabir radhiyallahu anhu, ya nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'it ta'ami hatta yajriya fihi sa'ani sa'ul ba'i wa sa'ul mushtari. Rasulullah melarang menjual makanan hingga terjadi dua takaran. Takaran penjual dan takaran si pembeli. Ya, jadi kalau sudah jelas barangnya maka serah terimakan. Ya. Apakah perlu pakai akad? Silahkan. Saya menjual barang itu kepada kamu, ya terus seberat berapa kilo, seharga demikian. Saya terima barangnya, itu bisa ijab kabul namanya. Atau kalau sudah biasa, bisa dengan ijab kabul, dengan syarat apa dan dengan kode atau dengan kalimat-kalimat yang sudah mafhum. Misalkan terima kasih ya, sama itu sudah juga termasuk akad jual beli. Ya, bisa dengan kiasan, bisa dengan zuhar seperti tadi, ya bisa juga dengan kebiasaan ya daripada orang-orang jual beli. Jadi orang tuh biasa kalau sudah masuk ke kasir, nggak usah ngomong, kasih barangnya dicek sama dia di barcode, ada tagihan, kemudian kita kasih bayar uang, itu sudah termasuk akad jual beli, sudah termasuk dengan sigot di dalamnya, gitu ya. Tanpa perlu mengucapkan saya menjual barang ini. Kalau begitu semua nanti lama. Ya. Saya membeli barang ini seharga sekian dengan saya membeli lama nanti. Ya. Nah, namun jika barang yang dijual itu berupa dinar atau dirham, mata uang ya, maka serah terimanya adalah dengan tangan. Jika berupa pakaian, maka serah terimanya adalah dengan memindahkan. Jika berupa hewan, maka serah terimanya dengan mengangkatkannya. Jika selain barang yang ditimbang, ditakar dan dihitung, maka kepemilikannya sempurna dengan semata telah terjadi akad.
Rumah dan tanah sempurna kepemilikannya dengan pengosongan di antara rumah dan tanah itu dengan pembelinya tidak ada penghalang bagi pembeli itu memperoleh. Jadi beda-beda ya. Serah terimanya itu bisa dengan berpindahnya barang, melangkahnya hewan yang kita beli, atau dikosongkannya rumah yang kita beli dari barang-barang sebelumnya, itu termasuk proses serah terima. Atau mungkin kalau di properti itu ada namanya seremonial serah terima rumah atau unit ya, dengan memberikan kunci ya, kunci imitasi, kunci gede gitu ya, sebagai sebagai apa? Sebagai simbolis ya, bahwa rumah sudah diserah terimakan dari si developer ke si konsumen. Ya. Insya Allah itu baru terjadi seperti itu. Nah, jadi memang harus ada serah terima. Ya, serah terima dari apa yang sudah dijual dan apa yang sudah dibeli. Baik, baik cukup insya Allah. Insya Allah nanti pekan depan kita masuk bab 5 jual beli yang mengandung riba, judi dan penipuan. Dan bab 5 itu mudah-mudahan bisa kita tuntaskan nanti di bulan Ramadan ya. Nah, karena sebentar lagi kita nggak terasa sampai bulan Ramadan. Saat kitab ini sudah setengahnya kita kaji. Ya, mudah-mudahan nanti di bulan Ramadan kita bisa tuntaskan. Selain kita dapat ilmu juga bisa mendapatkan keberkahan daripada kitab ini ya. Nah, atau kalau memang nanti ya tergantung ya, kita perlu bahas tema-tema Ramadan juga boleh. Yang perlu di skip dulu tema fikih muamalahnya, kita lanjutkan nanti setelah Ramadan. Dan nanti tinggal kita sepakati aja ya. Kalau mau bahas tentang bab Ramadan, ada beberapa kitab yang khusus Ramadan ya, seperti Hadus Siam, misalkan seperti apa namanya, kitab fikih Ramadan. Nah, fikih Ramadan kayaknya sudah ya. Kita pernah bahas Al-Jami'u Ahkam Siam ya, kalau nggak salah ya. Ya sudah ya Aisyah ya? Ya sudah, Sob. Sudah ya. Hmm. Jadi bisa dicek lagi rekamannya. Atau mungkin nanti Aisyah bisa di-share rekaman kajian tentang puasa ya. Karena mungkin ada di antara teman-teman yang belum ikut waktu Ramadan kapan itu ya. Kita sudah membahas satu kitab Jami'u Ahkam Asyam. Jadi kumpulan hukum tentang puasa sebagai modal kita menghadapi Ramadan yang insya Allah sekitar ya, berapa hari lagi? Tanggal 10 atau 11 Maret ya. Kita akan uh, puasa Ramadan insya Allah. Sekitar berapa hari lagi? 16 hari lagi ya, 2 pekan lagi. Baik, mungkin cukup sampai di sini. Silahkan bagi teman-teman jika ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan. Ya, baik, terima kasih Ustadz atas penjelasan materi pada kesempatan siang hari ini. Ini sudah ada pertanyaan dari Pak Punayat pribadi. Bismillah. Kalau beli beberapa jenis buah tertentu seperti jeruk, duku, atau kelengkeng, sering kita perlu cek dulu atau mencicipi dulu kondisi buah yang dijual. Afdolnya kita minta izin dulu dan buah yang dimakan dihitung dalam timbangan atau bagaimana Ustadz? Kadang orang tidak izin, lalu main comot buah, lalu dicicipi dan tidak jadi beli gara-gara terhindar dari dosa. Iya, tidak boleh ya. Kalau kita misalkan membeli buah, ya, ingin mengecek kualitas buahnya apakah manis atau tidak, itu kita minta izin dulu, minta aja akadnya minta. Ya, boleh saya minta dulu satu buah misalkan. Terus saya cicipi, kalau manis saya beli, kalau tidak manis boleh nggak saya nggak jadi beli misalkan. Ya kalau penjualnya baik boleh. Ya oke, nggak apa-apa Pak, silakan dikasih. Gitu ya. Nah, tidak boleh kemudian kita tiba-tiba langsung ambil, makan, ya kan. Wah ini kurang manis ah, pindah lagi ke sebelahnya, ambil lagi. Enggak manis, ambil lagi. Jadi makan sendiri dia, besok dia pulang, nggak beli. Nah itu haram hukumnya. Belum tentu si penjualnya ridho dengan apa yang kita ambil. Nah itu belum tentu tuh ridho. Maka kita penting meminta izin. Kenapa? Karena itu bukan milik kita. Ya, itu bukan milik kita, itu milik si penjual. Tidak boleh kita mengambil barang yang bukan milik kita tanpa ada izin daripada si pemilik atau si penjual. Itu nggak boleh ya. Ini kadang-kadang memang suka begitu di pasar. Orang-orang itu kalau mau beli buah itu dimakan dulu. Nah, kalau manis kemudian dibeli, kalau enggak dia pergi begitu saja. Nah, afdolnya, ahsannya adalah kita harus minta izin dulu kepada si penjual. Ya, kalau tidak itu jadi barang haram kita makan. Kenapa? Karena itu sama dengan kita memakan sesuatu yang belum sah kita miliki.
ya, karena belum ada perpindahan kepemilikan, ya, karena salah satu dari cara berpindahnya kepemilikan dari si A ke si B itu dengan cara jual beli atau dengan cara diberi hibah. Nah, itu boleh kalau misalkan si penjualnya memberikan, sudah silahkan saya berikan satu buah, silahkan ada cicipi. Itu berarti kan sudah sah, sudah ada hibah gitu, pemberian ya dari penjual. Tapi kalau tidak, kemudian si penjualnya kemudian beralih ridho, nah itu bisa tidak boleh. Allah langsung. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasan itu kan. Mungkin silakan untuk pertanyaan lagi dari rekan-rekan semua untuk kesempatan siang hari ini. Silakan. Ya, baik. Jika tidak ada, mungkin izin mengingatkan kepada rekan-rekan semua untuk donasi Palestina insya Allah tetap dibuka ya. Nanti bisa langsung transfer ke rekening yang akan dibagikan oleh Mbak Tina. Terus yang pengingat kedua untuk one week one piece-nya ini saling mengingatkan ya, termasuk juga saya pribadi. Silakan untuk dibaca kembali Al-Qur'annya, disentuh lagi Al-Qur'annya ya dalam persiapan dalam rangka menuju bulan suci Ramadan, karena dilaporkan untuk kewajibannya di grup yang sudah ditetapkan di grup kajian. Demikian, terima kasih. Marilah kita tutup kajian pada siang hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.